Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 141. Jodoh, ada yang mengatur, namun, bertemunya, tak ada yang tahu. Seperti pada cerita, di episode kali ini. Inilah, kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode ke-100. Kenshin, yang hendak pulang itu, saat menuju terminal angkutan umum. Di jalan yang ia lewati, terlihat banyak pula siswa-siswi, yang usianya sebaya dengan dirinya. Nampaknya, mereka baru pulang juga, dari sekolah masing-masing. Tak beberapa lama, setelah ia berjalan, Kenshin telah sampai di terminal yang dimaksud. Kebetulan saat ini, ia menunggu sendiri. Karena pulangnya tadi, lebih awal ketimbang teman-temannya, yang sebagian banyak, masih berada di sekolah. Kenshin yang menunggu, di sudut persimpangan itu, karena ini bulan ke-8, atau tepatnya, bulan Agustus. Sekolah lain pun juga sama, mengadakan pula perlombaan. Jadinya, jam pulang sekolah tak bisa dijadwalkan, seperti biasanya. Meski jam masih menginjak pukul 11 pagi, terlihat banyak sekali siswa-siswi yang berseragam sekolah berlalu lalang. Kenshin, yang menunggu angkutan itu, tiba-tiba, dari sebelah kirinya, berdatangan beberapa siswa yang berasal dari sekolah lain. Mereka pun sama menunggu pula. Tak lama setelah itu, datanglah angkutan umum yang berwarna biru. Setelah berhenti, Kenshin pun bergegas menghampiri. Rupanya, angkutan tersebut sudah banyak membawa penumpang, anak sekolahan pula. Dan kebetulan sekali, yang naik angkutan umum tersebut adalah kebanyakan pelajar wanita yang berasal dari sekolah lain. Kenshin, yang sudah terlanjur menghampiri angkutan itu, mau tak mau, ia pun harus menaikinya. Karena ini sebuah angkutan umum, jadinya tak ada pilihan lain selain menerima apa adanya. Ia langsung menuju ke sebuah kursi yang terlihat masih rada longgar. Duduknya saat itu berada di sekitar cewek-cewek tersebut. Bisa dibayangin gitu. Kalau Kenshin perasaannya seperti apa gitu. Lalu kenapa ya, kok dia pulangnya kagak dijemput? Jawabnya adalah, karena memang kebanyakan masa sekolah di waktu itu, berangkat dan pulangnya lebih memilih naik angkutan umum bareng teman-temannya, hal yang biasa terjadi pada umumnya. Kemudian, terlihat Kenshin, pandangannya hanya tertuju ke arah bawah saja, yang berada di depannya. Ia tak melihat sedikit pun di sekitarnya, entah karena malu, atau merasa tak percaya diri, atau merasa tak enak hati. Terlihat ia hanya duduk dan terdiam. Lain Kenshin, lain pula dengan keadaan di kanan kirinya. Para pelajar wanita itu, mereka bicara penuh canda, sambil cerita tentang masalah perlombaan yang ada di sekolahnya. Lalu, salah satu dari mereka berkata pada temannya, yang ada di situ pula, "Kamu sih Kaori, kagak ikut lomba karaoke tadi? Kan kamu bisa nyanyi, suara kamu juga merdu, kayak Shania Twain atau Mariah Carey gitu. Pasti deh kamu menang. Lebih-lebih fans kamu semua, pasti pada mabuk kepayang, dengerin lu bernyanyi tadi." Semua pun langsung tertawa, melihat ke arah nama, yang baru disebut itu. Seorang wanita, yang memang, terlihat beda, dari di antara mereka semua. Dengan rambut yang agak memanjang sebahu, berkulit putih, berparas cantik. Dia adalah Kaori, yang masih bersekolah di waktu itu. Tempat duduknya pun tepat berada di depannya Kenshin, yang saat itu belum dikenalnya. Karena suara yang ramai beserta candaan itu, Kenshin terdorong pula, terpancing secara tiba-tiba. Ia melihat, menatap, memperhatikan sejenak wanita yang berada di depannya ini. Begitu pula sebaliknya, mereka pun saling melihat, meski hanya beberapa detik. Suratan takdir yang terlahir, sama halnya seperti jodoh. Takkan ada yang tahu kapan akan bertemu. Sebelum sampai di tempat tujuannya, Kenshin pun terlihat turun dari angkutan itu. Tak beberapa lama kemudian, Kaori
Bercanda menyahut temannya. Lihat tuh gara-gara kalian tuh, kayaknya, cowok tadi itu terganggu. Hingga, ia langsung keluar ya. Terus hubungannya apa dengan kamu Kaur? Sahut satu temannya, yang bernama Lala. Kauri menjawab, ah Lula, lu ada aja tanyanya. Kenal aja kagak, tanya aneh kayak gitu. Tadi sangka, satu temannya lagi, tiba-tiba, melihat, menemukan, tanda pengenal, yang berupa tulisan, peserta acara perlombaan di sekolah. Tanda itu, terlindungi, dari plastik laminating, dengan tulisan berwarna merah, tertinggal di bangku kursi itu. Temannya pun, mengambilnya, lalu ia bilang, friends, coba lihat ini, kayaknya ini punya cowok itu ya. Semuanya, melihat, tertulis di dalamnya, nama sekolah, SMP 5, serta nama si pemiliknya, Kenshin. Si Lala pun lagi-lagi bercanda. Kasihkan Kauri aja itu, dia kan tadi yang bilang, belum kenal namanya. Nih Kaur disimpan baik-baik ya, ucapnya. Kauri pun menjawab sambil tersenyum. Ada-ada aja Lula. Bisa aja lu ngomongnya. Lalu, dengan pelan-pelan, si Lala itu, menaruh tanda pengenal tersebut ke dalam saku tas kecil Kauri, yang berwarna merah jingga. Tentu saja, tanpa sepengetahuan Kauri. Hal itu, dimaksudkan hanya sekedar bercanda pula. Lalu, beberapa hari pun, terlewati. Bulan telah berganti, kenaikan kelas, bertambahnya usia, telah terjadi. Tas sekolah, di masa SMP, itu pun, tersimpan, di dalam lemari. Tanda pengenal, yang berada di dalamnya, belum diketahui. 7 tahun telah berlalu. Masa pun berganti, musim telah berubah. Entah itu sebuah takdir, atau memang sebuah kebetulan. Lala temannya itu, kini, kerjanya, sekantor dengan Kauri.